Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto membacakan nota pembelaan dalam sidang hari ini. Untuk informasi selengkapnya telah terhubung dengan jurnalis Metro TV Sarah Ruhendi dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Selamat sore Sarah, apa saja poin-poin yang disampaikan Hasto dalam pembelaannya? Selamat sore Gemma dan juga pemirsa, benar sekali Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto ini membacakan sendiri pledoi ataupun nota pembelaannya dalam sidang hari ini. Setidaknya pledoi yang tertuang dalam 108 halaman ini ditulis langsung oleh Hasto Kristianto yang dimana berisi terkait pembelaannya terhadap dakwaan yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum terkait obstruction of justice atau perintangan penyidikan dan juga tindak pidana suap. Dalam hal ini terdapat poin-poin penting yang disampaikan oleh Hasto Kristianto terkait dakwaan terhadap dirinya. Ini yang pertama, Hasto Kristianto menyebut bahwa dakwaan terkait perintangan penyidikan atau obstruction of justice dan juga tindak pidana suap ini tidak terbukti ataupun tidak terbukti. Adapun yang pertama adalah terkait obstruction of justice. Ini Hasto Kristianto menyebut bahwa perintah untuk merendam telepon genggam ini tidak pernah terbukti. Hal ini dirinya membela bahwa HP yang selama ini dikabarkan diperintahkan untuk direndam tidak pernah ditemukan hingga saat ini dan juga tidak ada bukti rekaman CCTV maupun saksi mata yang menyaksikan langsung kejadian tersebut. Selain itu juga Hasto Kristianto ini menyebut bahwa tindak pidana suap ini juga tidak memenuhi unsur pidana terhadap dirinya. Dirinya menyoroti bahwa statement terkait sumber dana yang selama ini dikabarkan atau disebut berasal dari Hasto ini sebenarnya berasal dari Harun Masiku dan juga statement tersebut ini telah tertuang dalam putusan Pengadilan Wahyu CS pada tahun 2020 lalu. Lalu ada juga statement lainnya yang disampaikan oleh Hasto Kristianto dalam nota pembelaannya di mana bahwa tidak ada perintah langsung ataupun persetujuan dari Hasto Kristianto untuk Saiful Bahri dan juga Doni untuk membuat skenario suap terkait Harun Masiku sebagai PAW ataupun pergantian antar waktu anggota DPR RI. Nah, meskipun begitu memang Hasto Kristianto ini tetap menyoroti bahwa barang bukti yang selama ini dihadirkan dalam persidangan ini tidak sah. Adapun yang dia soroti adalah bukti chat dari aplikasi bertukar pesan di mana dirinya menyebut tidak ada bukti digital asli yang dibawakan oleh jaksa penuntut umum di dalam persidangan dan juga dirinya menyoroti bahwa statement dari para saksi sebanyak 13 saksi yang dihadirkan oleh KPK ataupun jaksa penuntut umum ini tidak menyaksikan langsung terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Hasto Kristianto. Meski demikian, Gemma dan juga pemirsa, dalam nota pembelaan tersebut ini Hasto Kristianto meminta agar hakim untuk membebaskan Hasto Kristianto secara penuh karena dirinya berdalih dirinya ini tidak terjerat ataupun tidak melakukan tindak pidana tersebut yang dimana tidak ada alat bukti yang sah, lalu juga tidak adanya motif yang dilakukan ataupun yang membuat Hasto Kristianto untuk melakukan tindak pidana tersebut. Karena sebelumnya Hasto Kristianto ini dituntut pidana penjara selama 7 tahun dengan denda berupa 600 juta rupiah dengan subsidi 6 bulan kurungan. Yang dimana dalam tuntutan tersebut ini jaksa penuntut umum mengungkapkan bahwa Hasto ini terbukti bersalah dan melakukan obstruction of justice dan juga melakukan tindak pidana suap dengan menggelontorkan sejumlah uang sebesar 57.350 dolar Singapura atau setara dengan 600 juta rupiah untuk meloloskan Harun Masiku sebagai pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR RI pada periode sebelumnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.